Instagramku ini. Nah, kenapa aku ngasih ke Yeni? Ya gitu, salah satu juga aku ngefilter. Kalau cewek ini ada intensi nggak sih, tertarik nggak ke aku? Aku kasih, ini Instagramku, biasanya kan cewek kepo ya. Kan kalau biasanya kepo tapi gengsi. Nah, kalau biasanya kan cowok yang, Instagrammu apa, nomormu berapa. Kali ini saya menggunakan reverse psychology. Waduh, kalau agak salah, tolong salah tolong dikoreksi ya kata-kataku. Maksudku, aku mau coba ngebalik sih. Kalau selama ini kan aku yang tapi aku nggak tahu nih sisi cewek ini ada intensi balik nggak ke aku. Di saat itu, aku sudah berpikir, salah satu filterku, cewek ini ada tertarik nggak dengan aku kasih ini Instagramku nggak aku private, jadi kalau teman-teman ketemu Instagramku mau dicek silakan. Jadi aku persilakan Yeni untuk ngecek mau dari tag, dari foto, dari mention atau dari apapun silakan. Dan akhirnya memang tadi disebutkan kalau kita ada mutualan friend. Dari sana kita chat-chatan lagi, ya masih chat tapi yang nggak langsung balas bla 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 gitu ya, masih ada kesibukan masing-masing. Karena kan toh masih awal juga kan. Ya, masih tahap PDKT jadi, kan. Dia mau nebar jaring ke yang lain silakan, aku mau nebar jaring ke yang lain pun juga oke, karena kita kan belum ada komitmen. Ya, terus aku ngerasa chat dengan dia ini sefrekuensi, kepingin tahu lebih detail, aku tadi pancing. Kasih Instagram, WhatsAppku, ini nomorku. Nah, itu filter keduaku. Kenapa? WhatsApp itu sudah masuk ke ranah pribadi ya. Kalau sosial media kan siapapun bisa follow, bisa Kan kalau udah WhatsApp kan istilahnya nomor pribadi. Aku ini udah ada niatan nih ke kamu, aku kasih. Ya kayak tadi yang Yeni cerita, masih belum ya. Terus gimana perasaannya waktu aku akhirnya enggak waktu kamu nggak nge-WhatsApp sih? Ya, it's okay, nggak masalah. Oke, berarti ya udahlah, berarti emang belum masuk nih pancinganku. Ya, belum masuk pancingan atau mungkin dia juga belum yakin ya. Aku sih dari positifnya mungkin dia belum yakin sama aku. Karena tujuannya dari awal aku juga mencari teman hidup, tidak mau lagi cari yang cuma sekedar have fun, bla bla bla. Kalau ternyata toh dia tidak nyaman sama aku, ya mending cut di situ. Ya, kalau dia tidak ada intensi sama-sama tertarik dengan aku, tidak ada sama-sama penasaran, ya udah lebih baik selesai di awal daripada ditutup-tutupin ya, dengan fake tutupin muka bla 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 bla. Akhirnya baru tahu tengah-tengah duar, nah, itu udah buang waktu banget. Jadi lebih baik dari awal kita tuh sama-sama jujur, maunya tuh apa, kita terbuka, kehidupan kita sehari-hari itu gimana, kita tuh sebenarnya mau nyari apa, kayak gitu. Terus habis itu kayak apa yang kurangnya kita tuh sebaiknya itu yang diutarain dulu di awal, meskipun nanti terakhir dia malahan ilfil, ya silahkan. Ya udah, nah ya itu udah. Justru enak. Bagus. Kalian sudah terfilter nih, tersaring, berarti orang ini nggak cocok. Iya, nggak bisa menerima kekurangan kita gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita udah cerita kurangnya, terus bisa dia terima, otomatis selebihnya pasti dia bisa nerima kita jauh kan. Kalau kurangnya itu bisa diterima, berarti kita bisa lanjut. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah selesai di sana aja gitu. Jadi pas waktu itu dari segi akunya juga sudah bisa terbuka, dia juga terbuka. Terus kita akhirnya ke WhatsApp kan, yang tadi kita lanjutin ya. Mulailah kita akhirnya ngobrol lebih intens. Nah, ngobrol intensnya masih lewat chat. Tapi untuk lewat telepon, aku punya cara sendiri. Gimana tuh? Nggak mungkin toh, kita lah ketika chat terus tiba-tiba aku telepon. Nggak mungkin. Aku kasih kata kunci. Gimana tuh? Ketika chat, ketika ngobrol-ngobrol ya, pokoknya kita ada topik obrolan ya. Tapi jangan langsung fokus ke sana. Aku ada kata kuncinya, kapan-kapan boleh nggak aku telepon? Nah, kata kuncinya di kapan-kapan. Nggak harus sekarang, nggak harus besok. Bisa juga seminggu lagi, bisa juga bulan depan. Kapan-kapan. Nah, dia bilang, oh oke, nggak apa-apa. Ya.
lanjut kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan aku pada saat itu dia bilang mau telepon, aku sih kayak ya bukan yang berharap harus langsung ditelepon juga. Kalaupun misalnya dia mau telepon ya silahkan. Jadi aku kayak lebih welcome gitu loh, boleh. Kalau mau kenalan lebih lanjut, lebih dekat lewat telepon boleh. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Tapi setidaknya aku seneng pada saat itu dia udah izin dulu loh ke aku, bukan yang kayak langsung agresif banget, langsung telepon, langsung apa. Jadi dia tuh menanyakan kondisiku saat itu. Bisa nggak nih kalau aku telepon? Boleh nggak sih kalau aku telepon? Jamnya kapan, timingnya kapan? Jadi kan Nah. pas moodnya sama-sama enak, bisa ngobrolnya enak. Nah. Itu yang nilai positif yang aku pas waktu itu bisa Untuk terima. pertama kali telepon, aku tanya, aku mau nelpon setelah ini kamu kosong nggak? Ya. Nah, setelah telepon pertama, aku masih ada 2-3 kali izin. Setelah itu udah tahu ya, udah tahu aktivitasnya, jadi langsung telepon. Begitupun juga ketika waktu mau video call pertama. Ya, video call pertama. Kenapa aku tadi untuk masalah telepon itu tanya? Karena satu, aku ingin memberikan si cewek ini, dia bisa menentukan dia mau gimana. Termasuk juga kayak tadi, waktu ngasih Instagram sama ngasih nomor WhatsApp, dia bisa memilih. Aku mau kasih apa enggak, mau iya telepon apa enggak, mau nge-follow apa enggak. Bukan aku sebagai cowok yang maksa, oh tak telepon sekarang harus diangkat, aku minta nomormu sekarang harus dikasih. Enggak. Tapi aku berikan opsi ke dia. Nih, begini, diriku begini, kamu mau open, oke apa enggak? Nah, itu sih. Mungkin itu juga salah satu trik ya, kalau ini yang nanti nonton cowok, supaya jangan kayak gitulah terlalu ngejar ke cewek. Karena kadang cewek tuh juga, wah trikmu kayak gini tuh udah kebaca banget gitu deh. Coba deh kamu lebih pinter dikit buat bikin trik. Gimana nih supaya cewek tuh jadi penasaran gitu. Jadi itu tuh jadi lebih enak gitu loh pancingannya buat si cewek. Jadi nggak penasaran. Ibarat kalau misalnya kamu nonton film, jadi biar alurnya tuh nggak kebaca gitu. Plot twist. Kayak gitu. Oke, kayaknya seru nih obrolan kita. Tapi berhubung dengan waktu ya. Ya kita akan lanjut di part berikutnya, di mana nanti kita akan membahas first time kita ketemu. Ya, sampai akhirnya kita bisa ketemu, sampai kita bisa nikah, nanti kita share sedikit trik-triknya tuh gimana kita trik sebagai cewek juga dan trik versi cowoknya juga, supaya kalian siapa tahu yang masih jomblo bisa punya pasangan lewat kayak kita ini, lewat dating apps gitu. Jadi disclaimer, kita itu bukan di endorse dari dating apps ini ya, dari Bumble tuh enggak sama sekali, cuman karena kita jujur pengen mereview apa dengan yang terjadi dari kita bisa ketemu sampai sekarang. Oke. See you teman-teman. See you.